Halo pemirsa langsung dari studio IDX Channel Jakarta. Saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, perekonomian Indonesia masih berada di zona resesi setelah pada kuartal terakhir tahun 2020 mengalami kontraksi atau tumbuh minus di 2,19%, di mana pemerintah menyatakan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 masih lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya. Pandemi COVID-19 memukul roda perekonomian negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Sebagaimana diketahui, perekonomian Indonesia masih berada di zona resesi setelah pada kuartal terakhir tahun 2020 mengalami kontraksi atau tumbuh minus 2,19%. Selain itu, secara keseluruhan tahun lalu perekonomian Indonesia tumbuh negatif 2,07%. Menyikapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili pemerintah menyatakan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 masih lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain, meskipun terkonstruksi atau tumbuh negatif. Seperti diketahui, beberapa sektor menjadi penyumbang koreksi ekonomi Indonesia di tahun 2020. Sektor yang mengalami kontraksi terdalam adalah sektor transportasi dan pergudangan serta sektor makanan minuman. Airlangga meyakini tahun ini perekonomian Indonesia akan mampu tumbuh positif, selaras dengan pemulihan ekonomi global yang juga akan terjadi. Airlangga optimis sejalan dengan pemulihan ekonomi dunia, perekonomian Indonesia juga akan pulih pada 2021 dengan rentang 4,5 sampai 5,5%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik mencermati sektor penyumbang kontraksi ekonomi di 2020. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Ahmad Akbar Susamto yang merupakan ekonom core Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Ahmad, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Selamat pagi Mas David, kabar baik Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ahmad sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Beberapa waktu lalu BPS sudah merilis Pak Ahmad data pertumbuhan ekonomi di 2020 dan dari informasinya tadi juga baru kita sampaikan. Bagaimana Anda melihat capaian pertumbuhan ekonomi di 2020? Mungkin tentu ada dari sisi plus minusnya, Pak Ahmad. Ya, pertama bahwa ini adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan juga tidak mengejutkan ya, karena kita sudah memperkirakan dari awal bahwa dengan pandemi COVID-19 ini pertumbuhan ekonomi kita akan negatif gitu. Dan bahkan kami sendiri Core Indonesia sudah sebelumnya menyampaikan prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu antara minus 1,5 sampai 2% itu. Prediksi kami terakhir beberapa bulan yang lalu, dan sekarang yang keluar 2,07, minus 2,07, dan artinya memang tetap sesuai dengan prediksi semula gitu. Baik, apakah kondisi ini menunjukkan strategi pemerintah untuk menahan pelemahan cukup berhasil? Pertama memang tidak mudah ya di tengah pandemi COVID-19 ini gitu. Ini terjadi di banyak negara begitu, dan sebelum nanti kita bicara tentang sejauh mana pemerintah sudah berhasil atau gagal gitu ya, bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini memang fokus utamanya mestinya adalah bagaimana kita memastikan bahwa pandemi COVID-nya itu bisa segera teratasi gitu, dan kalau terkait dengan ekonomi itu yang penting kita bisa survive. Kalaupun kemudian pertumbuhan ekonominya negatif, jangan sampai terlalu dalam gitu. Dan minus 2,2 itu sebenarnya cukup baik dalam artian bahwa kita nggak terlalu dalam dibandingkan sebagian negara lain. Baik, kalau pembandingnya dengan negara lain ini cukup fair tidak, Pak Ahmad? Atau mungkin ada beberapa indikator tertentu yang mungkin bisa diperhatikan begitu? Memang agak harus hati-hati ya kalau kita membuat perbandingan ya, karena nanti karakteristik dari negara yang berbeda akan berbeda. Sebagai contoh, kalau negara itu adalah negara maju, memang tentu mereka akan punya tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan kemungkinan akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Kedua juga nanti terkait dengan tarik ulur antara ekonomi versus COVID-19 gitu ya. Beberapa negara mungkin lebih tegas dalam mengatasi COVID-19 dan mereka membuat kebijakan lockdown misalnya, sementara kan kita enggak. Sehingga mereka COVID-19-nya relatif teratasi, sementara kita kan COVID-19-nya terus sampai sekarang wave 1 saja belum selesai gitu. Jadi yang ingin saya katakan bahwa daripada kita kemudian berdebat tentang apakah kita ini lebih baik daripada yang lain, kita lebih baik fokus pada negara kita gitu ya, bahwa apa yang kita capai ini sebenarnya dengan pengorbanan gitu. Dengan pengorbanan apa? Dengan pengorbanan bahwa kita sejauh ini berusaha menjaga kondisi ekonomi kita dengan tidak membuat kebijakan yang tegas terkait dengan pandemi COVID-19. Baik, tapi secara fundamental bagaimana Anda melihat struktur ekonomi Indonesia sampai sejauh ini? Ya, sebenarnya
gini kalau kita lihat ya, jadi kita coba urai sedikit tentang kondisi ekonomi kita. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi yang minus ini dikontribusikan oleh beberapa sektor, misalnya ada sektor yang memang sejak triwulan kedua, ketiga, keempat selalu negatif dan negatifnya paling dalam, yaitu sektor transportasi dan pergudangan gitu. Kalau kita lihat ya, jika dilihat dari komponen pengeluaran, pertumbuhan ekonomi yang negatif ini terjadi merata gitu. Jadi baik pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga, pengeluaran konsumsi oleh lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, pengeluaran oleh investasi oleh perusahaan, semuanya negatif. Ekspor juga negatif. Satu-satunya yang positif itu hanya belanja pemerintah saja gitu. Nah, kalau kita lihat dari sebarannya, hampir semua pulau di Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Satu-satunya yang masih positif itu cuma Pulau Sulawesi gitu. Yang lain itu negatif semuanya gitu. Maaf, Sulawesi, Maluku dan Papua yang positif, yang lainnya itu negatif gitu. Jadi kalau kita lihat memang dampak yang sangat terasa itu bahwa pandemi COVID-19 menghalangi gerak masyarakat, mengurangi aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga kemudian dengan aktivitas ekonomi yang terbatas itu, terutama di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Nusa Tenggara, dan Kalimantan, sehingga kemudian itu berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang kita negatif. Baik, itu dari sisi sektor dan sebaran, Pak Ahmad. Kalau kita perhatikan dari sisi persentase kontribusi, Pak, terutama dari konsumsi, bagaimana Anda melihat perkembangannya sampai sejauh ini? Betul. Jadi kalau dilihat dari strukturnya, dari struktur keseluruhan PDB kita, itu sebenarnya nggak banyak berubah gitu. Jadi konsumsi rumah tangga tetap yang paling besar gitu ya, 50%-an sekian gitu. Nah, tetapi yang terjadi adalah merata. Jadi merata baik konsumsi, investasi maupun ekspor itu semuanya turun gitu ya. Dan satu-satunya yang naik belanja pemerintah, dan memang itu wajar di tengah krisis ekonomi. Memang pemerintah harus bergerak lebih banyak gitu, harus terlibat lebih banyak dalam perekonomian dengan memperbesar expenditure-nya dia gitu. Dalam hal ini konsumsi rumah tangga dan investasi ini kontribusi terbesar, Pak, dalam pembentukan. Ya, dari persentasenya memang itu paling besar. Dan dua-duanya sudah sama-sama turun, sama-sama negatif. Jadi pertumbuhan ekonomi untuk rumah tangga itu negatif, investasi juga negatif. Meskipun angkanya nggak sama ya, dan pertumbuhan ekonomi untuk konsumsi rumah tangga itu negatifnya relatif lebih kecil, nggak terlalu dalam dibandingkan dengan investasi perusahaan. Itu masuk akal karena bagaimanapun kita, meskipun di tengah krisis sekalipun, orang kan tetap butuh melakukan konsumsi sebagai bagian dari kehidupan mereka. Baik, kalau kita bahas dari sisi konsumsi rumah tangga, Pak Ahmad, Anda tadi katakan ini tidak terlalu mengalami koreksi yang cukup dalam begitu. Apakah ini juga berkaitan dengan daya beli masyarakat yang juga rendah, Pak Ahmad? Kemudian di sisi lain, program pemerintah memberikan stimulus-stimulus, bantuan-bantuan baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara tunai ataupun non-tunai. Apakah ini masih cukup efektif sampai sejauh ini? Ya, jadi pengeluaran konsumsi rumah tangga itu negatif, paling enggak 3 triwulan terakhir gitu ya. Dan kenapa kok itu terjadi gitu ya? Ada dua hal yang berbeda. Pertama, bagi mereka yang berada di kalangan menengah ke atas, mereka sebenarnya dari sisi pendapatan tidak terlalu turun lah, tetapi secara kemampuan ekonomi mereka masih mampu sebenarnya gitu ya. Turun dalam arti misalnya kalau mereka punya bisnis mereka agak terganggu sehingga pendapatan mereka turun gitu dan seterusnya, saham mereka, nilai sahamnya mereka turun dan seterusnya. Nah, sementara yang kelas menengah bawah memang pendapatan mereka tergerus, terutama yang kelas bawah sekali memang iya. Dan kita tahu bahwa beberapa bulan yang lalu BPS juga sudah mengumumkan pertambahan jumlah pengangguran selama tahun 2020 dan juga pertambahan jumlah penduduk miskin sekaligus tingkat kemiskinan juga gitu. Sehingga artinya apa yang terjadi adalah di kalangan kelas yang paling bawah mereka itu kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber pendapatan, menjadi miskin, dan memang mereka kemudian akan berkurang konsumsinya. Nah, sementara kalau yang kaya itu berkurangnya lebih karena bukan semata-mata karena mereka nggak punya pendapatan gitu, mereka masih punya itu, tetapi selera mereka untuk melakukan belanja itu berkurang gitu ya. Di samping juga ada pembatasan-pembatasan yang membuat mereka untuk memilih nggak melakukan belanja itu. Saya berikan contoh sederhana ya. Jadi mereka yang biasanya jalan-jalan nggak jalan-jalan gitu ya. Mereka yang biasanya dengan segala macam konsekuensinya, maka mereka nggak menyewa kamar di hotel, mereka nggak makan-makan, nggak beli oleh-oleh, nggak beli macam-macam. Nah, karena mereka jarang-jarang pergi, maka mereka juga nggak beli pakaian misalnya. Mereka nggak merasa perlu untuk punya mobil baru dan seterusnya. Baik, dari sisi kontribusi menengah ke bawah atau menengah ke atas, Pak Ahmad, yang memiliki peran yang cukup besar kalau kita lihat dari sisi konsumsi rumah tangga ini?
Nah, kalau dilihat dari jumlah orangnya, tentu saja yang bawah banyak, gitu ya. Tetapi kalau dari jumlah angka nilai nominal uangnya, gitu, yang besar juga. Meskipun sayangnya saya nggak bisa menyebutkan angka tepatnya sekarang, gitu. Baik, dalam hal ini maksudnya nanti muaranya adalah Pak Ahmad, bagaimana pemerintah mengantisipasi hal ini dengan melakukan berbagai macam strategi. Tadi juga sempat kita bahas berbagai stimulus yang sudah diberikan. Apakah kecenderungan pemerintah stimulusnya lebih banyak ke menengah ke bawah, sementara untuk posisi menengah ke atas ini masih minim sampai sejauh ini? Ya, sebenarnya kan pemerintah sudah memberikan sejumlah stimulus ya, dan stimulus itu semuanya kena hampir untuk kesemuanya. Malah yang sebenarnya bawah-bawah sebenarnya kurang. Kita lihat misalnya tahun 2020 kemarin ya, pemerintah punya beberapa skema untuk penanganan kesehatan, lalu kemudian untuk jaring pengaman sosial, ada insentif pajak, ada pembiayaan korporasi, dukungan untuk UMKM gitu ya. Secara umum ini arahnya sudah benar, begitu ya. Meskipun nanti dalam implementasinya tidak selalu seperti yang kita harapkan, gitu. Nah, kalau misalnya pemerintah mau mendorong, gitu, kalau mendorong supaya perekonomian bergerak, gitu, sebenarnya kalau saya mau boleh jujur, gitu ya, mau didorong seperti apapun perekonomian itu, selama kita itu masih di tengah pandemi COVID-19, tidak akan bisa maksimal, gitu. Saya biasa menyebut tahapan ekonomi terkait dengan pandemi COVID-19 ini menjadi 3 bagian. Tahapan survival, tahapan recovery, dan tahapan regrowth. Kalau menurut saya, kita sampai hari ini masih tahapan survival. Yang saya maksud dengan tahapan survival adalah tahapan di mana kita itu bisa hidup aja syukur gitu. Di mana perusahaan itu nggak bangkrut saja bagus. Di mana perekonomian itu nggak jatuh sekali itu udah bagus. Karena apa? Karena pandemi COVID-nya itu masih di sana. Gitu. Jadi mau dikasih berbagai skema apapun gitu, selama pandemi COVID-19 itu masih belum benar-benar bisa kita atasi, maka ekonomi tidak akan bisa kembali ke tahapan recovery, apalagi regrowth gitu. Baik, fundamentalnya adalah lebih kepada pengendalian COVID-19 sejauh mana keberhasilan ini. Dalam hal ini pemerintah juga mengalami dilema sepertinya Pak Ahmad, terutama dalam mengambil keputusan-keputusan untuk mengendalikan COVID-19. Lagi-lagi berkaitan dengan ekonomi nanti dampaknya akan seperti apa. Tapi nanti kita akan lanjutkan Pak Ahmad, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, Market TV akan segera kembali sesaat lagi.